Sesajen merupakan bagian dari tradisi Indonesia yang masih banyak dilakukan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Makanan yang disajikan biasanya dipersembahkan untuk leluhur ataupun bertujuan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan makhluk gaib. Lantas, bagaimana Islam memandang tradisi sesajen ini? Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Haji Muhyiddin Khatib, menjelaskan sesajen itu berangkat dari suatu keyakinan yang dinilai sakral. Dalam hal ini, kata dia, sesajen berarti masuk dalam kategori akidah yang hukumnya dilarang oleh Islam. Jadi apapun bentuk sesajen itu yang ada di Indonesia itu secara akidah tidak boleh atau terlarang. Karena ada harapan atau tawasul yang salah, yang tidak sejalan dengan hukum Islam, ujar Kiai Haji Muhyiddin. Dia menjelaskan tawasul yang diperbolehkan dalam Islam hanyalah tawasul dengan kebaikan-kebaikan dan ketakwaan. Misalnya, tawasul dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau tawasul dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi seseorang itu bisa bertawasul dengan amal perbuatan dirinya, dan juga bisa bertawasul dengan beberapa orang baik, yaitu adalah kekasih-kekasih Allah, seperti Rasulullah yang menghadap suatu persoalan, ujar dia. Namun lanjut dia, jika dalam bertawasul memiliki keyakinan yang salah, tawasul itu hukumnya haram. Misalnya, tawasul dengan jin ataupun tawasul dengan pohon-pohon yang besar yang diyakini memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain tidak dibenarkan secara akidah, menurut Kiai Muhyiddin, sesajen juga bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang untuk melakukan perbuatan mubazir. Sebab menurut dia, sesajen ini memberikan harta benda atau makanan yang tidak jelas pemanfaatannya. Kata dia, dalam hukum Islam sekecil apapun benda yang bernilai harta tidak boleh dibuang cuma-cuma. Karena itu, menurut dia daripada digunakan untuk sesajen, lebih baik makanan atau benda yang dimiliki tersebut disedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Jadi lebih baik disedekahkan saja, ujar Kiai Muhyiddin. Dalam sebuah ritual masyarakat Jawa, sesajen terkadang dilakukan untuk menolak bala. Sebelum sajen diberikan, biasanya juga membaca surat Yasin dan doa-doa lainnya. Namun menurut Kiai Muhyiddin, dalam hadis justru telah secara jelas dijelaskan bahwa sedekahlah yang bisa menolak bala. Persembahan sesajen atau kurban pertama kali dilakukan oleh dua anak Adam, yaitu Kabil dan Habil, seperti dikisahkan dalam surat Al-Maidah ayat 27. Diceritakan kepada mereka kisah tentang kedua putra Adam menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka tidak diterima dari salah seorang dari mereka, dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Menurut ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, nama dua anak Adam itu kakak beradik, yaitu Qabil dan Habil. Qabil bekerja bertani, sedangkan Habil berternak. Di ayat ini tidak dijelaskan bentuk persembahan kurban dari keduanya. Tetapi menurut tafsir, masing-masing anak Adam mempersembahkan kurban itu dari hasil pekerjaannya. Qabil yang membawa hasil panen pertaniannya berupa sayur mayur, namun dia memilih yang buruk untuk mempersembahkan kurban. Sedangkan Habil memilih ternak yang paling bagus untuk dikurbankan kepada Tuhannya. Keduanya diperintahkan mempersembahkan kurban atas saran dari ayahnya, Nabi Adam. Namun ternyata, sajen milik Habil ditolak, sedangkan persembahan kurban dari Habil diterima. Dalam tafsir diterangkan, bukti kurban diterima adalah persembahan Habil dilalap api hingga hilang, sedangkan punya Qabil tak tersentuh api.
Penolakan persembahan Kabil ini membuatnya marah sehingga dia membunuh adiknya Habil. Inilah pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia. Dikisahkan pembunuhnya tidak tahu bagaimana memperlakukan mayat yang telah dibunuhnya, sehingga dikirim burung gagak untuk mengajari cara menguburnya. Dari kisah ini, mengapa satu anak Adam menjadi pembunuh karena persembahannya ditolak, sedangkan satunya menjadi soleh yang rela mati karena menerima keputusan Allah dari persembahan kurban kepada Allah? Padahal dua anak ini tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan, kondisi, dan nilai agama yang sama oleh ayahnya yang seorang Nabi Allah. Syariati menjelaskan perbedaan itu lewat konsep struktur sosial Habil dan Qabil yang berbeda saat menjalani kehidupan. Peristiwa pembunuhan terjadi, menurut dia, merupakan interpretasi dari pandangan hidup dari dua kutub struktur sosial yang berbeda ini. Struktur sosial Qabil mewakili sisi sejarah masyarakat masa bertani. Sumber-sumber alam dikuasai dan dieksploitasi atas nama pemiliknya. Terjadi kelas sosial berdasarkan pemilikan dan situs sosialnya. Membentuk manusia sebagai tuan dan budak. Pengusaha yang dikuasai, menindas dan tertindas, pembunuh dan yang dibunuh. Jika terjadi perselisihan, watak manusia dalam struktur sosial ini menindas orang-orang yang lemah. Kemudian struktur sosial Habil merepresentasikan bagian sejarah masyarakat yang berburu, mencari ikan, dan menjinakkan binatang-binatang buas. Di zaman manusia ini mengambil sesuatu dari alam tanpa sikap monopoli, menguasai, dan lain sebagainya. Semua hasil dibagikan sama rata dalam kehidupan bersama. Saat ada perselisihan, watak manusia dalam struktur sosial ini menerima keputusan tertua. Itulah perbedaan cara pandang dua anak Adam tentang kehidupan. Satu anak menyikapi konflik dengan menuruti ego, ingin menguasai dan menyingkirkan lawannya. Tapi terjadi ketidakseimbangan antara kebaikan dan kejahatan di dalam dirinya. Sementara lagi, satu anak telah memasrahkan dirinya dalam kehendak aturan kehidupan komunal masyarakat, tanpa keinginan untuk melawan. Menerima keputusan adalah upaya menjaga keseimbangan masyarakat. Sebetulnya sesajen yang haram atau tidak yang haram itu tergantung pada niatnya. Wallahu alam.